Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bahwami Channel. Pada kesempatan kali ini, BFC ingin membahas tentang pusaka. Yang mana pusaka ini sering sekali dimiliki atau disukai oleh praktisi-praktisi spiritual yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana keseruan pembahasan pada video kali ini? Tonton video ini sampai selesai agar sahabat BFC semua tidak salah paham. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar BFC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, libas. Pusaka. Nah, pusaka ini di dalam hal spiritual adalah benda-benda bertuah, benda-benda yang memiliki energi, benda-benda yang memang sakral atau disucikan, gitu kan. Jadi pusaka ini ada yang nyata, ada yang gaib. Nah, jadi yang nyata itu biasanya mungkin pusaka-pusaka yang memang nampak ya, yang nampak di dunia nyata, keris ataupun segala macamnya, baik itu mustika ataupun keris ataupun bentuknya itu selendang atau kain atau misalnya bentuknya rompi segala macam, itu adalah yang di dunia itu yang nampak itulah memang pusaka-pusaka yang nyata. Nah, dia itu adalah benda-benda bertuah yang memiliki energi yang biasanya didapat oleh praktisi spiritual, baik itu melalui penarikan ataupun melalui turunan ya dari leluhurnya. Nah, banyak itu seperti tombak, segala macam keris, pedang, atau yang lainnya. Nah, jadi energi dari pusaka yang nyata ini juga ada yang negatif, ada yang positif. Nah, biasanya orang-orang yang menyukai spiritual, mau apa ya, walaupun dia bukan praktisi, tapi dia suka dengan hal-hal seperti itu, klinik seperti ini kan, dia pastinya kadang ada mendapatkannya itu dengan cara memahari. Nah, jadi bentuk yang nyata ini dia bisa didapat dengan cara memahar ataupun istilahnya membeli ya, ataupun didapat di tempat-tempat yang memang sakral, bahasa itu kalau kami bilang pulung, rezeki dia ndak bisa menjumpakan itu, berarti dia berjodoh dengan pusaka itu. Nah, jadi kalau yang nyata ini, dia ada juga dampak negatifnya. Ketika misalnya yang itu yang sering terjadi ketika orang memahari, membeli benda pusaka. Karena benda pusaka ketika dibeli dia belum tentu cocok dengan pembelinya. Nah, jadi bisa terjadi energi yang ada di diri orang yang membeli dengan pusaka itu tidak cocok, berbenturan. Makanya perlu penyelarasan. Nah, jadi kalau yang pulung itu udah pasti dia cocok. Karena dia datang dengan sendiri walaupun kita menjumpai di jalan. Berarti itu ada kecocokan. Nah, makanya itu, tapi ada baiknya juga dipertanyakan kepada yang paham dengan benda-benda seperti itu ataupun praktisi-praktisi spiritual. Dampak negatifnya kalau dia bentuknya dimahari atau dibeli. Tapi kalau yang gaib ini bentuknya itu tidak nampak, tidak kelihatan. Dan ini biasanya memang dia datang sendiri tanpa dibeli, tanpa dimahari. Walaupun ada bentuknya itu energinya negatif atau energinya positif. Tapi ketika dia biasanya ya kalau yang saya pahami, ketika energi benda gaib ini, pusaka gaib ini tidak cocok dengan kita, dia tidak akan mau datang. Tapi kalau dia cocok, dia pasti datang. Karena saya juga sudah mengalami hal-hal seperti ini gitu kan. Benda-benda pusaka gaib ini datang ketika saya melakukan pengobatan. Ketika dia datang dan memang saya rasa ini cocok, saya ambil dan saya gunakan untuk, eee, misalnya pengobatan ya, pengobatan secara non medis. Kita gunakan dia untuk pengobatan. Nah, itu udah beberapa kali datang kepada saya dan ya itu memang di alam sebelah dan selama ini tidak bisa diwujudkan, dibiarkan saja dia. Dan kelebihannya juga dia bisa menjadi, otomatis menjadi pagar diri kita, pagar gaib kita, selaku praktisi spiritual.
dan kita bisa gunakan dan kita bisa panggil kalau kita tahu caranya, ketika kita membutuhkannya gitu. Nah, ya tapi semua ingat, itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tiada, daya dan upaya dan tiada hal yang terjadi di dunia ini sekecil apapun tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah penjelasan tentang pusaka, baik itu nyata ataupun gaib. Ya, jadi mungkin cukup sekian pembahasan pada video kali ini. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, bagi orang-orang yang memang menyukai hal-hal spiritual. Lebih dan kurang saya minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.